Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Kita percaya bahwa hari ini adalah hari yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita. Karena pastinya setiap hari adalah hari yang terbaik. Maka kita juga sudah berikan apa sama Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan agar hidup kita hari ini juga menjadi hidup yang terbaik. Kita pujikan NKB 199, sudahkah yang terbaik. NKB 199, sudahkah yang terbaik. Kita pujikan bersama-sama. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit ku beri baginya. Sebab kurang kasihku pada Yesus, mungkinkah hancur pula hatinya. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami hari ini mau sama-sama memberikan yang terbaik buat Tuhan. Berikan kami kekuatan agar kami boleh mengerti dan memahami firman Tuhan. Kami serahkan pembacaan firman-Mu. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ulangan 31 ayat 1-8. Ulangan 31 ayat 1-8. Ulangan pasal 31 ayat 1-8 akan menjadi bacaan kita pada pagi hari ini. Ulangan 31 ayat 1-8. Dengarkanlah sabda Tuhan. Kemudian pergilah Musa lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepadanya, aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat giat lagi dan Tuhan telah berfirman kepadaku, sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu, dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukan terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori yang telah dipunahkannya itu, dan terhadap negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan tawar hati. Post power syndrome. Nah, ini sebuah kondisi kejiwaan yang pada umumnya dialami oleh orang-orang yang kehilangan kekuasaan atau jabatannya. Mungkin karena usia, mungkin karena pensiun, atau mungkin udah gantian dengan yang muda-muda. Biasanya dalam organisasi ataupun pekerjaan. Dan biasanya post power syndrome ini seringkali diikuti dengan turunnya harga diri orang itu. Jadi dia merasa, loh kok saya
kayak diremehkan, direndahkan gitu. Padahal nggak ada yang ngerendahin. Itu namanya post power syndrome. Nah, Bapak Saudara, Musa juga adalah pemimpin yang dipilih secara langsung oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Kurang lebih 40 tahun dia pimpin bangsa itu, tapi pada akhirnya dia tidak bisa masuk tanah perjanjian. Dan Tuhan sudah memilih bahwa ia akan memilih Yosua untuk menggantikan Musa. Sebagai seorang pemimpin, pasti Bapak Musa tuh mengalami yang namanya post power syndrome. Yang harusnya juga dia, berarti harusnya dia marah-marah ke Yosua lah, ngatur-ngatur Yosua. Gini kalau di zamanku gini, sok-sok nasehatin Yosua segala macam. Tapi enggak. Musa tahu bahwa saya bisa jadi pemimpin bukan karena saya hebat, tapi karena Tuhan pilih. Jadi kalau Tuhan sudah berikan saya kepercayaan jadi pemimpin, dan Tuhan cabut lagi, itu haknya Tuhan. Dan Tuhan bisa pilih orang siapapun yang Tuhan mau. Dan orang itu tidak berarti lebih rendah dari saya, lebih jelek dari saya. Orang itu adalah yang memang Tuhan pilih. Dan Musa tadi, dia tidak mengalami yang namanya post power syndrome. Justru dia mempersiapkan Yosua dengan baik. Justru dia menghargai Yosua dengan baik. Sekalipun dia jauh lebih muda, tapi dia menghargai. Musa meneguhkan hati Yosua agar tidak gentar dalam memimpin umat Israel. Dia mengingatkan bahwa tenang aja, ada Tuhan yang menyertai kok. Kamu jangan kecil hati. Dan di sisi lain Musa juga mempersiapkan bangsa Israel untuk mengumumkan, nih loh, Tuhan sudah milih Yosua, kalian kudu nurut nih sebagai perwakilan Tuhan di tengah-tengah kalian. Kepemimpinan Yosua. Nah, belajar dari Musa, kita juga belajar nih namanya kerendahan hati, apalagi kita yang adalah orang tua, emak engkong, opung-opung, kakek nenek, atau orang yang sudah dituakan. Kita mungkin ini udah bukan zamannya kita. Ya, kita harus mengalah kepada generasi-generasi yang lebih muda. Kita harus berbesar hati bahwa nanti satu saat mereka akan memimpin keluarga, pekerjaan, gereja, dan kita harus berikan itu kepada mereka. Dan caranya juga bukan berarti kita mendikte kamu harus begini. Mereka akan menemukan jalannya kok. Walaupun mungkin kita kok nggak sesuai dengan harapan kita, kok berbeda. Tapi kita yang senior ini harus percaya sama mereka. Kita harus bantu mereka mempersiapkan diri tanpa memaksa. Kalau mereka butuh, pasti mereka datang, pasti mintanya kita. Tapi kalau enggak, kita jangan ngerecokin mereka, jangan interupsi terus-terusan. Karena kalau kayak gitu berarti kita merasa bahwa saya lebih hebat, karena kamu muda, kamu nggak sehebat saya. Padahal kita bisa hebat umur panjang sampai hari ini karena Tuhan yang kasih cuma-cuma. Sehingga hal inilah yang kita mau belajar sama-sama dari Musa. Bahwa sebagai seorang pemimpin, bahwa sebagai seorang yang sudah lebih senior, yang sudah lebih banyak pengalaman, kita harus menjadi orang yang justru lebih rendah hati. Justru lebih mengalah. Justru harusnya boleh bersama-sama mendukung yang muda-muda ini boleh jadi pemimpin di antara kita. Baik itu dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, maupun juga di dalam pelayanan. Tuhan mampukan kita sebagai yang senior belajar untuk memberikan kepercayaan kepada yang muda-muda. Tuhan mampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami hari ini belajar tentang generasi tua dan generasi muda. Kami belajar bahwa pada akhirnya setiap generasi muda akan menjadi tua dan akan ada orang baru lagi. Ajarkan kami untuk bisa kasih teladan yang baik. Kalau kami adalah orang-orang yang sudah senior, kami adalah orang tua, kami adalah kakek nenek, kami adalah mangkong, adalah opung-opung, maka kami juga harus menjadi orang-orang yang mampu berbagi dan menyadari bahwa kadang tugas kami harus sudah selesai. Sekalipun kami masih dikasih hidup sama Tuhan sampai hari ini, tugas kami sudah selesai dan kami harus percaya sama orang lain. Tuhan mampukan kami untuk bisa menghargai orang-orang muda dan juga kami percaya bahwa masa depan mereka akan lebih baik dari kami. Kami serahkan hanya dalam nama kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.